Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya, Sri Lestari, selaku moderator, akan mengatur jalannya presentasi ini. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, solusi dari suatu soal dalam mencari sudut yang terbentuk dari dua buah garis. Kedua, mencari sudut yang terbentuk dari dua buah garis dan bidang. Yang ketiga, mencari sudut yang terbentuk dari dua buah bidang. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Sri Lestari dengan NIM F1C220013, Nyimas Nina Alia Rahma dengan NIM F1C220014, dan Yulia Savitri dengan NIM F1C220016. Untuk topik yang pertama, yaitu penyelesaian dari suatu soal dalam mencari sudut yang terbentuk dari dua buah garis, akan dijelaskan oleh Nyimas Nina Alia Rahma. Kepada Nina, kami persilahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu contoh soal yang berjudulkan contoh soal mencari sudut di antara dua garis. Kita langsung saja. Di sini sudah ada soalnya. Terlihat jika titik P berada di tengah-tengah rusuk AB dan panjang rusuk kubus adalah 10 cm, tentukan besar sudut antara garis AF dan garis FP. Kita cari penyelesaiannya. Sebelum itu kita identifikasikan dulu soalnya. Di sini kita sudah ada gambarnya. Jadi titik P ini berada di tengah-tengah rusuk AB. Berarti ini ada AB di sini. Jadi titik P ini berada di antara A dan B, di antara garis AB ini. Jadi kita taruh P ini di tengah, di sini. Lalu panjang rusuk kubus ini adalah 10 cm, maka panjang setiap rusuk ini di kubus ini yaitu 10 cm. Nah, tentukan besar sudut antara garis AF dan garis FP. Di sini kita cari dulu garisnya. Ini AF, A ada di sini dan titik F-nya ada di sini, maka kita bisa menarik garisnya ke sini, membentuk suatu diagonal. Dan garis FP-nya karena sudah kita ketahui titik P berada di mana, maka F ini tinggal kita tarik saja garisnya seperti ini, maka akan membentuk suatu sudut di sini. Nah, di sini kita anggap saja sudutnya adalah sudut alfa, maka kita mencari sudut alfa ini. Langsung saja, karena sudah mengetahui di mana letak garisnya, kita cari dulu garis AP. Panjang garis AP ini adalah setengah dari panjang rusuk AB, maka langsung saja ini setengah dikali 10 cm, maka AP ini panjangnya adalah 5 cm. Lalu ini ada AV. AV ini adalah suatu diagonal dari suatu bidang, maka rumus dari suatu diagonal bidang adalah panjang sisi dikali akar 2, di mana sisi ini adalah 10 cm. Maka 10 cm dikali akar 2 cm dikali akar 2. Jadi panjang AF adalah 10 akar 2. Lalu kita mencari garis FP. Garis FP ini karena bentuk garis FP ini bisa kita identifikasikan. Kita sambung ini antara F dengan B dan B dengan P, maka akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Maka kita bisa menggunakan suatu rumus, yaitu rumus Pythagoras. Karena FP adalah sisi miring, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini. FP sama dengan akar BF kuadrat ditambah BP kuadrat. Di sini BF adalah panjang dari rusuk itu sendiri, yaitu 10 cm, dan BP adalah panjang dari setengah dari AB, rusuk AB, yaitu 5 cm. Jadi FP sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat menghasilkan akar 125.
akar 125 ini kita bisa sederhanakan menjadi 5 akar 5. Yang dimana 5 akar 5 ini adalah akar 25 dikali akar 5. Maka akar 25 adalah 5, akar 5 tetap, maka panjang FP adalah 5 akar 5 cm. Setelah kita mengetahui semua panjang dari panjang sisi yang ingin kita cari, kita bisa langsung menggunakan rumus seperti ini, yaitu ini kita menggunakan kosinus. Jadi rumusnya bisa kita jabarkan seperti ini. AP kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah FV kuadrat dikurang 2 AF dikali FP cos alfa. Jadi panjang AP adalah 5, maka 5 dikuadratkan sama dengan AF yaitu 10 akar 2 dikuadratkan ditambah FV yaitu 5 akar 5 dikuadratkan kurang 2 dikali AF yaitu 10 akar 2, FP yaitu 5 akar 5 dan cos alfa. Panjang AF dan panjang yang ini, notasi ini, panjang dari AP, FP, AF dan itu semua itu sudah kita ketahui ya dari kita mencari ini. Langsung saja kita operasikan menjadi 25 sama dengan 200 ditambah 125 kurang 10 akar dikurang 100 akar 10 dikali kosinus alfa. Lalu kita untuk lebih sederhananya kita pindahkan 100 min 100 akar 10 cos alfa itu ke sebelah kiri. Kita pindah ruaskan dan 25-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Akan menjadi 100 akar 10 cos alfa sama dengan 200 ditambah 125 kurang 25. Kita operasikan, ini menjadi 300. Maka 100 akar 10 cos alfa ini sama dengan 300. Karena kita mencari ini, maka 100 akar 10-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi cos alfa sama dengan 300 per 100 akar 10. Lalu kita sederhanakan 300 dibagi 100 adalah 3. Akar 10-nya tetap, maka 3 per akar 10. Lalu kita rasionalkan menjadi 3 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10. Maka hasilnya akan menjadi 3 akar 10 per 10. Maka inilah hasilnya. Tapi jika kita ingin mencari sudutnya lebih detail, kita bisa menggunakan suatu kalkulator, dan jika kita gunakan maka akan menghasilkan suatu sudut, yaitu ini 18,43 derajat. Maka inilah hasilnya. Jadi dari suatu kubus ini kita ketahui bahwa panjang atau besar sudut antara garis AF dan garis FP ini adalah ini. Adalah ini. 18,43 derajat. Maka inilah hasil dari hasil dari besar sudut antara AF dan FP. Baik, terima kasih kepada Nyimas Nina Alia Rahma atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu topik yang kedua, yaitu penyelesaian dari suatu soal dalam mencari sudut yang terbentuk dari dua buah garis dan bidang, yang akan dijelaskan oleh Yulia Safitri. Kepada Yulia dipersilakan. Contoh soal sudut yang terbentuk dari garis dan bidang. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini. Diketahui
Panjang rusuk kubus di atas adalah 4 cm. Titik P berada di tengah rusuk AB dan titik Q berada di tengah rusuk BC. Jika titik potong garis BD dengan garis PQ adalah R, maka hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ dan hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh garis HR dengan bidang FPQ. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan garis DR dan bidang HPQ. Besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ adalah alfa. Untuk mencari panjang PQ dengan teorema Pythagoras, PQ sama dengan akar BP kuadrat ditambah BQ kuadrat. Yang dimana kita ketahui BP merupakan setengah dari AB. Untuk panjang AB sama dengan 4, maka PB sama dengan setengah dari AB, yaitu 2. 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 4, yaitu akar 8. Akar 8 yaitu 2 akar 2, maka panjang PQ adalah 2 akar 2 cm. Untuk mencari panjang BR dengan teorema Pythagoras juga dengan siku di R, di mana PR sama dengan setengah, PQ sama dengan akar 2, maka BR sama dengan BP dikurang dengan PR. Maaf, akar BP kuadrat dikurang PR kuadrat. BR sama dengan akar BP tadi 2 cm, maka akar 2 kuadrat dikurang dengan akar 2 kuadrat. Sehingga 2 kuadrat sama dengan 4, akar 2 kuadrat sama dengan 2, maka akar 4 dikurang 2 sama dengan akar 2 cm, maka BR sama dengan akar 2 cm. Untuk mencari panjang BD dengan rumus diagonal bidang kubus, yakni BD sama dengan S akar 2, di mana panjang sisinya yaitu 4 akar 2 cm, maka panjang BD yaitu 4 akar 2 cm. Untuk mencari panjang DR sama dengan BD dikurang dengan BR. DR sama dengan 4 akar 2 cm dikurang akar 2. DR sama dengan 3 akar 2 cm. Kemudian, tan alfa sama dengan DH dibagi dengan DR. Tan alfa sama dengan 4 cm dibagi 3 akar 2 cm. Tan alfa sama dengan 4 akar 2 dibagi 6. Tan alfa sama dengan 2 akar 2 per 3. Arkus tan 2 akar 2 per 3 sama dengan 43,31 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ adalah 43,31 derajat. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan garis HR dan bidang FPQ. Garis HR dan bidang FPQ. Besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ adalah beta. Untuk mencari panjang PQ dengan teorema Pythagoras, PQ sama dengan akar BP kuadrat ditambah BQ kuadrat. BP kuadrat yaitu panjang BP yaitu 2 dikuadratkan ditambah panjang BQ dikuadratkan. Sama dengan akar 4 tambah 4 yaitu akar 8. Akar 8 yaitu 2 akar 2. Jadi panjang PQ sama dengan 2 akar 2 cm. Dan untuk mencari panjang BR dengan teorema Pythagoras juga, dengan siku-siku di R, di mana PR sama dengan setengah PQ sama dengan akar 2. Maka
BR sama dengan akar BP kuadrat dikurang PR. BP sama dengan 2 akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 dikurang akar 2 kuadrat. BR sama dengan akar 4 dikurang 2. BR sama dengan akar 2 cm. Untuk mencari panjang FR yaitu akar BR kuadrat ditambah BF kuadrat. BR kuadrat yaitu akar 2 dikuadratkan ditambah BF yaitu 4 dikuadratkan. FR sama dengan akar 18. Akar dari 18 yaitu FR sama dengan 3 akar 2 cm. Untuk mencari panjang BD dengan rumus diagonal bidang kubus yaitu BD sama dengan S akar 2, di mana panjang sisinya yaitu 4 dikali dengan akar 2 cm. Jadi panjang BD sama dengan 4 akar 2 cm. Untuk mencari panjang DR sama dengan BD dikurang dengan BR, di mana BD yaitu 4 akar 2 cm dikurang BR yaitu akar 2 cm. DR sama dengan 3 akar 2 cm. Untuk mencari panjang HR dengan teorema Pythagoras juga yaitu HR sama dengan akar DH dikuadratkan ditambah DR dikuadratkan. Maka akar 4 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 34 cm. Untuk mencari besar sudut beta dengan aturan kosinus, yakni FH kuadrat sama dengan HR kuadrat ditambah FR kuadrat dikurang 2 dikali HR dikali FR dikali cos beta. Kita ketahui bahwa FH kuadrat yaitu 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan HR kuadrat yaitu akar 34 kuadrat ditambah FR yaitu 3 akar 2 kuadrat dikurang 2 HR yaitu akar 34 FR 3 akar 2 dikali cos beta. 4 akar 2 kuadrat yaitu 32. 34 kuadrat yaitu 34 ditambah 3 akar 2 kuadrat 18 dikurang 6 akar 68 cos beta. 32 sama dengan 52 dikurang 12 akar 17 cos beta. 12 akar 12 akar 17 cos beta sama dengan 52 kurang 32. 12 akar 17 kali cos beta sama dengan 20. Cos beta sama dengan 20 dibagi 12 akar 17. Cos beta sama dengan 5 dibagi 3 akar 17. Cos beta sama dengan 5 akar 17 dibagi 51. Cos beta sama dengan 0,4. Arcus cos 0,4 sama dengan 23,6 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh garis HR dengan bidang FPQ adalah 23,6 derajat. Terima kasih Yulia atas penjelasannya. Topik yang ketiga yaitu penyelesaian dari suatu soal dalam mencari sudut yang terbentuk dari dua buah bidang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tentang topik ketiga. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk
A cm, sudut alfa adalah sudut antara bidang BEG dengan bidang EFGH. Nah, nilai tanya adalah, diketahui kan kubus ABCDEFGH adalah panjang rusuknya A cm. Nah, sudut alfanya adalah sudut antara bidang BEG dengan bidang EFGH. Nah, yang ditanya adalah nilai tan alfa. Oke, bidang EFGH ini diwakili oleh garis HF. Jadi kita bisa gambarkan secara ini HF, dan bidang BEG itu diwakili oleh garis TB. Kita gambarkan. Oke. Ini T dan B. Nah, sehingga yang ditanya itu adalah sudut antara garis HF dan TB ini. Sudut ini dan ini. Nah, kan ada dua buah nih, maka yang diambil adalah sudut terkecil sebagai alfanya. Nah, untuk memudahkannya, maka kita tarik garis bantu. Ini siku-siku. Bisa kita lihat juga bahwa ini juga siku-siku. Kemudian panjang tiap rusuknya adalah A. Nah, kemudian kita untuk TF. TF ini kan setengah dari HF tuh. HF ini merupakan diagonal bidang yang rumusnya adalah A akar 2. Nah, sehingga TF ini adalah 1/2 A akar 2. 1/2 A akar 2. Nah, biar lebih mudah kita gambar ulang seperti ini. Ini F, ini T, ini alfanya, dan ini B. TF 1/2 A akar 2, FB-nya adalah A. Nah, karena kita mencari nilai tan alfa kan rumusnya depan per samping. Maka depan itu kan ini A, samping itu 1/2 A akar 2. Oke, ini A sama A coret habis, sehingga 1/1/2 akar 2. 1 dibagi setengah sama dengan 2 per akar 2-nya tetap, jadi per akar 2. Nah, karena kan penyebutnya ini akar nih, maka kita perlu merasionalkannya. Kita rasionalkan 2 dikali akar 2 hasilnya 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4. Maka 2 akar 2 per 2, karena akar 4 hasilnya ada 2. Kemudian 2 akar 2 dibagi 2. Ini coret, sehingga hasil dari tan alfa adalah akar 2. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Sri Lestari selaku moderator mewakili teman-teman yang lainnya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.